Jadi teman-teman, kita akan belajar tentang pembulatan angka. Ada yang tahu nggak sih pembulatan angka itu apa? Nah, pembulatan angka adalah suatu metode untuk mendapatkan angka perkiraan dari suatu bilangan agar menghasilkan hasil pembuatan yang lebih mudah dihitung dan dibayangkan. Nah, di sini aku udah tuliskan contoh-contoh pembulatan ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu nih, gimana sih cara ngerjainnya? Nah, ada beberapa cara untuk membulatkan bilangan desimal. Yang pertama, jika angka yang akan dibulatkan itu kurang dari 5, maka angka tersebut tetap. Yang kedua, jika angka yang akan dibulatkan itu lebih dari 5, maka angka tersebut ditambahkan 1. Yang ketiga, jika angka yang dibulatkan itu sama dengan 5, tetapi angka sebelum 5 itu ganjil, maka angka tersebut dibulatkan ditambah 1. Nah, yang keempat, jika angka tersebut sama dengan 5, tetapi angka sebelumnya genap, maka angka tersebut tetap. Nah, contohnya gini, 43,7, pembulatan kesatuan terdekat. Kesatuan terdekat seperti ini ya. Nah, 43,7, angka 7 lebih dari 5. Lebih dari 5. Maka seperti yang tadi sifatnya yaitu menjadi 44. Seperti itu. Yang kedua, 55,8344, pembulatan ke perseratusan terdekat. Ke perseratusan terdekat berarti ada 2 digit. Ada 2 digit setelah koma. Nah, berapa? Angka 3 setelahnya. Angka 3 lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kurang dari 5, maka angka tersebut tetap. Maka hasilnya 55,83. Seperti itu. Udah kan? Nah, yang ketiga, 1994,875 dibulatkan ke ratusan terdekat. Nah, ke ratusan itu gimana? Ini ya, depan sebelum koma. Nah, berapa? 194 kalau dibulatkan menjadi 200. Gampang kan? Kita mulai contoh soal nomor 1, 75,78. Kesatuan terdekat adalah, kita tulis dulu, 75,78. Nah, angka yang kita bulatkan adalah angka 7. Karena angka 7 lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 1. Jadi hasilnya 76. Nah, 75,78 kesatuan terdekat adalah 76. Contoh soal nomor 2, 287 keratusan terdekat adalah, kita tulis lagi, angka yang akan kita bulatkan adalah angka 8. Karena angka 8 lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 1. Jadi hasilnya 300. 287 keratusan terdekat adalah 300. Sekarang kita coba contoh soal nomor 3, 46,314 ke perseratusan terdekat adalah 46,314. Ke perseratusan itu maksudnya 1 per 100. Angka yang dibulatkan adalah angka 4. Tapi karena angka 4 tidak lebih dari 5, maka angka 4 ini dihilangkan. Jadi hasilnya 46,31. Nah, 46,314 ke perseratusan terdekat adalah 46,31. Oke, selanjutnya ialah angka bermakna. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya, apa sih angka bermakna itu? Jadi, angka bermakna ialah angka-angka yang menentukan atau titik desimal. Jadi, angka bermakna itu ialah angka asli yang dihitung digit desimal. Yang dihitung digitnya. Sebagai contoh, di sini ada angka 6,54. Ini kan tiga-tiganya angka asli, jadi kita tulis di sini mempunyai 3 angka asli. Nah, bagaimana kalau 0,51? Jadi angka 0 sebelum angka asli itu tidak dihitung sebagai angka bermakna. Jadi 0,51 ini mempunyai 2
dua angka bermakna. Kalau 5056 ini kan nolnya kan setelah angka 5 ya, berarti nolnya ini dihitung sebagai angka bermakna. Jadi 5056 ini mempunyai 4 angka bermakna. Oke. Nah, di sini contoh soal angka bermakna dari 10,005. Nah, di sini itu kira-kira berapa angka bermakna? Dari udah yang tadi ada yang dijelaskan ciri-ciri angka bermakna, kira-kiranya ini berapa angka bermakna? Ini tuh 5 angka bermakna. Kenapa 5 angka bermakna? Karena angka di sebelah kanannya ini, bentar nggak kelihatan. Sebelah kanannya ini tuh angka bukan 0, yang menyebabkan angka setelahnya adalah angka bermakna. Dan ini juga ditutup oleh angka bukan 0, jadi angka bermakna. Setelah itu kita hitung berapa jumlah angkanya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5, bentar. Ada 5 angka bermakna, seperti itu. Selanjutnya ada ini, soal kedua. Ini kira-kira berapa angka bermakna? Ya, ini ada 3 angka bermakna. Karena apa? Karena ini bukan apa ya? Ini tuh angka 0. Bukan angka kayak 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai sini pun ini bukan, ini tetap masih 0. Jadi seperti sifatnya tadi, angka di sebelah kiri yang angka 0 di sebelah kiri itu berarti dia bukan angka bermakna. Tapi ini tuh tetap angka bermakna yang 3 ini karena dia ada nilainya. Jadi ini 3 angka bermakna karena ini dari sini 1, 2, 3. Jadi ada 3 angka bermakna ini yang saya tutup ini. Nah, ini 3 angka bermakna. Seperti itu. Sesuai ciri-ciri yang tadi sudah dijelaskan. Next, ini ada soal ketiga. Ini kira-kiranya berapa angka bermakna? Ini ada 4 angka bermakna. Dikarenakan apa? Yang ini bukan angka bermakna, 2 ini. Nah, ini. Karena dia tidak ada nilainya atau 0. Jadi dia bukan angka bermakna karena di sebelah kiri dan tidak ada yang didahulukan angka yang bernilai, seperti itu. Nah, jadi ini yang angka bermakna. Diawali dari 2 sampai 0. Jadi 4 angka bermakna. Jadi itu. Sesuai ciri-cirinya tadi. 4 angka bermakna. Ya, sekian. Terima kasih. Komputasi adalah tindakan perhitungan matematis oleh Stephenson pada tahun 2010. Komputasi mampu membantu perhitungan pengolahan data dalam jumlah besar dengan waktu relatif singkat dan tepat. Dalam perhitungan yang menyangkut perkalian, pembagian, dan penarikan akar bilangan,
hasil akhir tidak memiliki angka bermakna lebih daripada angka bilangan paling sedikit. Dalam perhitungan penambahan dan pengurangan bilangan, hasil akhir tidak memiliki angka bermakna setelah titik desimal lebih daripada bilangan-bilangan angka nyata. Angka eksas adalah angka-angka yang diperoleh dari hasil penjumlahan dan dapat dinyatakan jumlahnya hingga unit terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas soal komputasi. Nah, nomor 1 soalnya yaitu 7,12 dikali 6,2. Nah, kita kerjakan langkah-langkah pertama untuk mencari komputasi perkalian, pembagian, atau perakaran. Itu kita harus menghitung berapa angka bermakna di soalnya, yaitu ada 3 dan satunya ini ada 2. Nah, setelah itu kita cari yang paling sedikit, itu 2. Jadi hasilnya pasti ada 2 angka bermakna. 7,12 kali 6,2, bila dihitung kalkulator hasilnya 44,702. Nah, gimana caranya biar angka bermaknanya ini cuma 2 aja, hasil akhirnya hanya 2? Dengan cara 4-4-nya digaris bawahi. Di sini yang kita lihat 7,02. Nah, angka terakhirnya ini kan 7. Lebih dari 5. Otomatis yang ini langsung ditambah 1. Untuk mendapatkan 2 angka bermakna. Hasilnya yaitu 45. Nah, ini hasil akhirnya. Terus nomor 2. Soalnya 5,12 tambah 3,5. Nah, kalau pertambahan, pengurangan itu hasil terakhir tidak dapat mempunyai angka bermakna. Jadi tidak dapat mempunyai angka bermakna setelah titik desimal lebih dari bilangan-bilangan dengan angka nyata tersedikit setelah titik desimalnya. Jadi kita langsung hitung hasilnya kan 8,62 ya. Hasilnya 8,62. Nah, 8,62 ini kita bulatkan. Jadi kan 2 ini kurang dari 5. Jadi ininya tetap. Depannya tetap kan, tetap 6. Tetap pakai 6. Jadi hasilnya 8,6. Nih, hasil akhirnya 8,6 ya. Terus nomor 3. 67,312 kurangi 22 dengan 22 angka eksas. Ini semuanya pasti tahu kan angka eksas itu apa? Angka eksas itu adalah angka-angka yang diperoleh dari proses penjumlahan dan dapat dinyatakan jumlahnya hingga unit terakhir. Jadi kalau di sini ada angka eksas, berarti
jumlahnya itu bisa ditulis hingga unit terakhir tanpa kita bulatkan, tanpa kita ambil angka bermaknanya aja gitu. Jadi ini tinggal dikurangin aja. 67,312 kurangi 22 jadi 45 45,312. Ini hasil akhirnya. Sekian dari saya penyampaian pembahasan soal bab komputasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.